Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua kita di mata kuliah Statistik Bisnis 2 ini adalah pengukuran instrumen penelitian. Nah, untuk kesana kita tahu dulu apa sih itu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini biasanya digunakan sebagai alat untuk seorang peneliti itu memperoleh informasi dari responden yang ingin diukur gitu. Jadi ini merupakan suatu alat gitu ya. Seringnya misalnya kita pengen mengukur berat badan, kita pakai alat namanya timbangan. Atau kalau di dalam sebuah penelitian misalnya di dalam penelitian kualitatif, misalnya kita pengen melihat variabel kejujuran. Berarti alatnya apa? Alatnya misalnya menjawab pertanyaan dengan cepat misalnya. Nah, seperti itu. Jadi instrumen penelitian itu dikatakan baik jika memenuhi 5 kriteria. Yang pertama valid, kemudian reliable, sensitif, objektif, dan visible. Kemudian yang pertama ini adalah validitas ya, atau valid. Nah, pengertian dari validitas itu sendiri yaitu kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Jadi ini valid, artinya alat yang digunakan itu benar-benar bisa digunakan untuk mengukur apa yang ingin kita ukur. Tadi dicontohkan misalnya untuk mengukur berat suatu benda, maka dibutuhkan alat yang namanya timbangan gitu kan. Kemudian ketika ingin mengukur suatu panjang benda, berarti dibutuhkan alat namanya meteran misalnya. Nah, itu adalah kecocokan. Jadi ketepatan suatu alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang ingin kita ukur. Nah, dari validitas itu sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada validitas rupa, kemudian validitas isi, validitas kriteria, validitas konstruk. Nah, ini pengertiannya kalian bisa baca sendiri. Kita langsung aja untuk menghitung cara validitas, menghitung apakah alat instrumen yang digunakan itu valid atau enggak. Nah, ini ada beberapa pendapat bahwa instrumen penelitian itu dikatakan valid ketika yang pertama koefisien korelasi produk momennya melebihi 0,3. Nah, ini pendapatnya Aswar dan Sugiono. Jadi sebenarnya semakin tinggi persentase ini, maka kevalidannya berarti semakin kuat, semakin valid, semakin terpercaya. Jadi semakin alat itu benar-benar bisa menunjukkan apa yang ingin kita ukur. Nah, 0,3 ini masuknya masih lemah ya. Jadi di atas lagi 0,7, 0,8 itu akan menunjukkan tingkat validitas yang lebih kuat lagi. Jadi semakin besar nilai R-nya melebihi angka dari 0,3 mendekati angka 1 itu semakin valid atau semakin kuat ya ketepatan alat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ketika koefisien korelasi produk momen atau ini R hitungnya nanti lebih besar dari nilai R tabel. Nah, sehingga nanti kita akan mencari nilai R tabel. Jadi untuk menghitung R tabel nanti kita membutuhkan nilai alfa atau tingkat resikonya, tingkat errornya sama aja yaitu cuma sinonim. Kemudian jumlah N dikurangi 2. N itu adalah jumlah sampel. Nah, itu yang kita butuhkan untuk menghitung nilai R tabel. Kemudian nilai signifikansi kurang dari alfanya atau tingkat errornya. Nah, ini bisa kita lihat langsung sebenarnya di SPSS-nya nanti di output itu langsung keluar tingkat signifikansinya. Kalau di bawah alfanya maka itu dikatakan valid gitu. Nah, alfanya biasanya untuk ilmu sosial ditetapkan 0,5. Jadi semakin kecil itu semakin bagus. Artinya apa? Artinya tingkat kesalahan dari suatu penelitian itu semakin kecil gitu. Jadi misalnya kita menerapkan sebagai seorang peneliti tingkat kesalahan dari penelitian kita adalah 0,1. Artinya apa? Artinya 99% berarti udah pasti benar hasil penelitiannya nanti. Tapi di ilmu sosial biasanya 0,5 itu sudah dianggap paling tepat gitu. Jadi artinya 95% hasilnya itu signifikan atau terpercaya, errornya cuma 5% gitu.
Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung nilai R produk moment tadi ya, R hitungnya ini adalah rumusnya. Nah, di sini langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya di sini yaitu misalnya ada 10 responden yang kita minta untuk mengisi kuesioner dan kita punya 4 pertanyaan sebagai alat instrumennya. Masing-masing pertanyaan itu dijawab dengan menggunakan skala Likert ya, yaitu 1 sampai 5. Jadi 1 ini yang paling rendah sampai 5 yang paling tinggi. Misalnya pertanyaan tingkat kepuasan misalnya ya. Biasanya 1 itu sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, 5 sangat puas. Nah, itu seperti itu. Kemudian di data ini adalah responden 1 sampai 10. Ini adalah pertanyaan A, pertanyaan B, C dan D, dan ini adalah jawaban masing-masing responden. Jadi untuk responden pertama dia menjawab pertanyaan A itu angkanya 4. Berarti tadi puas ya. Kemudian 3 netral, 4 puas, 3 netral gitu. Nah, seterusnya. Nah, ini kita pengen tahu apakah alat yang kita gunakan itu sudah valid, sudah benar-benar bisa untuk digunakan mengukur apa yang ingin kita ukur, variabel yang kita ukur atau belum. Itu kita gunakan alat yang namanya uji validitas. Nah, caranya di sini kita perlu menjumlahkan skor jawabannya dulu. Kita tambahkan satu kolom di sini yaitu total. Jadi di sini ditambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 14 masing-masing responden ya sampai ke responden ke 10. Kemudian uji validitas setiap butir pertanyaan. Setiap pertanyaan, setiap butir diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban menjadi variabel Z. Ini nanti jadi variabel Z-nya. Nah, kemudian langkah yang ketiga menghitung nilai R tabel. Nah, nilai R tabel ini kita harus melihat tabel R-nya. Tadi sudah ditetapkan ya bahwa N-nya jumlah respondennya adalah 10, alfanya 0,05 dan untuk mencari nilainya tadi kita butuh alfa 0,05 dan N-1 10 min 2. Kemudian nanti kita lihat pada tabel R-nya. Oke, untuk tabel R-nya kalian bisa lihat di tabel R tadi N-2 ya. Jadi N-nya jumlah respondennya 10 dikurangi 2 8. Kemudian tadi alfanya adalah 5%. Maka kita tarik ke sini, ini 8, ini 5%, diperolehlah angka 0,707. Nah, ini adalah nilai dari R tabel. Nah, ini tadi ya nilai R tabelnya menjadi 0,707. Kemudian setelah kita tahu nilai R tabel, kita perlu membandingkan dengan nilai R hitungnya. Nilai R hitungnya tadi kita anggap pada masing-masing pertanyaan A, B, C, D tadi kita anggap itu sebagai variabel X. Jadi ini untuk pertanyaan A-nya dulu. Jadi alat instrumen yang pertama, pertanyaan A, ini adalah variabel X yang pertama ya untuk pertanyaan A. Kemudian ini adalah total jawaban keseluruhan menjadi variabel Z. Kemudian kita butuh kolom lagi untuk perkalian X dan Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat untuk tadi memasukkannya ke nilai ke rumus R hitung. Nah, nanti kita butuh angka dari penjumlahan ini yang di bawah untuk dimasukkan ke dalam rumus R hitung. Jadi N-nya 10, kemudian jumlah sigma dari perkalian X dan Z ini ya 674, kemudian jumlah dari X dan jumlah dari Z, jumlah dari X 41, jumlah dari Z 162, kemudian di akar N-nya 10, ini adalah sigma dari X yang dikuadratkan, berarti S yang dikuadratkan ini 171, kemudian ini adalah jumlah X-nya ya, di atas sudah 41 baru dikuadratkan, kemudian akar N-nya 10, kemudian sigma dari Z yang dikuadratkan adalah 2684, kemudian minus sigma Z nya ini ya 162, kemudian di pangkat 2.
Nah, kemudian dijumlahkan. Ini 6740 ya, perkalian dari 10 dikali 674 dikurangi 41 kali 162, di bawahnya juga sama, diakarkan, jangan lupa ini dikali kemudian diakar menjadi angka hasilnya yaitu 98 dibagi 131,5, diperoleh nilai akhirnya R hitungnya 0,745. Sehingga dari sini kita sudah dapat nilai dari R tabel dan juga R hitung. Nah, keputusannya apa? Keputusannya di sini untuk alat instrumen yang pertama untuk pertanyaan A itu dinyatakan valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya 0,745 ini lebih besar dari R tabelnya tadi yaitu 0,707. Nah, ini sesuai dengan pedoman tadi ya, dinyatakan valid ketika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabelnya. Nah, ini untuk butir A. Jadi tadi kita menguji validitasnya untuk butir A yang pertama ya. Kita punya 4 pertanyaan, artinya 4 alat instrumen. Jadi misalnya ini adalah suatu penelitian tentang tingkat pelayanan. Jadi tingkat pelayanan itu variabelnya. Kemudian kita menggunakan alat instrumennya, menggunakan skala Likert pertanyaan. Jadi misal ini adalah tingkat pelayanan administratif mahasiswa di kampus UMK misalnya. Nah, pertanyaan A tadi misalnya adalah pelayanan pegawai administrasi terhadap mahasiswa. Kemudian di sini B misalnya ketepatan waktu dalam melayani mahasiswa misalnya. Kemudian C misalnya kebersihan tempat pelayanan terhadap mahasiswa misalnya. Kemudian D misalnya tingkat keramahan pegawai terhadap mahasiswa misalnya. Nah, itu adalah alat instrumen yang kita gunakan untuk menguji apakah beberapa pertanyaan tadi bisa menggambarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di UMK misalnya, pelayanan administrasi di UMK. Nah, sehingga tadi kita sudah tahu untuk instrumen pertanyaan A itu sudah valid, artinya sudah bisa mengukur tingkat pelayanan.